Yeyu sangat marah kepada Chow Feiyu dan memanggilnya dengan sebutan Pak Tua Bau Tanah. Entah bagaimana dia bisa ada di sana, itu semua pasti ulah gurunya itu. Bagaimana mungkin bisa ada guru selalu menindas muridnya sendiri? Chow Feiyu pun bilang dia merasa malu memiliki murid yang malang seperti Yeyu. Mati dengan sangat menyedihkan. Chow Feiyu kembali mengatakan bahwa uang kertas yang sedang ia bakar sekarang adalah untuk roh Yeyu. Yeyu seketika teringat saat terakhir kalinya dia berada di lapisan 9 yin. Yeyu pun sadar kalau dia memang telah mati. Yeyu sangat sedih padahal dia sudah berjanji kepada orang-orang yang dia sayangi dan keluar dengan selamat. Tapi sayang sekali dia malah mati di kolam api yin yang. Yeyu awalnya berpikir kalau akhirnya dia mendapat kesempatan untuk menjadi lebih kuat, juga melindungi orang-orang di sekitarnya. Dia tak menyangka kali mengecewakan mereka semua. Dia mengatakan kepada ayah dan ibunya kalau dia tidak akan pernah bisa kembali. Chow Feiyu menjadi kesal karena Yeyu yang menangis sebentar lagi uang kertas miliknya langsung habis dibuat Yeyu. Chow Feiyu kemudian bilang apa dia ada mengatakan kalau Yeyu sudah mati. Mendengar itu Yeyu seketika berhenti menangis. Chow Feiyu menjelaskan kalau kertas sobek yang telah diberikan kepada Yeyu dan momentum di dalam tubuh Yeyu hampir saja tidak bisa melindungi jiwanya tadi di lantai 9 yin. Momentum di tubuh Yeyu harus disempurnakan ketika pondasinya sempurna, lalu mengeluarkannya. Jika dia benar-benar mati, apa yang akan dilakukannya nanti? Chow Feiyu tidak mau turun tangan untuk mengurus mayat Yeyu. Chow Feiyu meminta Yeyu menggunakan otaknya dengan baik. Chow Feiyu kesal kepada Yeyu yang menyia-nyiakan pondasinya yang bagus. Setelah melewati 9 yin, aura Yeyu akan meningkat. Kertas legend pemberiannya tersebut akan sangat berguna di masa depan. Semua memiliki takdirnya sendiri. Jalan Yeyu masih panjang, jalan yang berat. Guru Xin yang ingin menyelamatkan Yeyu malah terhempas. Dia merasakan kekuatan spiritual yang sangat dahsyat. Murid-murid yang berada di kolam api yin yang merasakan gempa yang luar biasa. Sedangkan Yeyu sendiri masih belum cukup memahami momentum di dalam tubuhnya. Wang Meng merasakan ada yang aneh dengan kolam api yin yang. Dan saat Ningjing melihatnya, kolam api yin yang ternyata telah padam. Lusin sangat senang melihat keadaan Yeyu yang baik-baik saja. Yeyu benar-benar berhasil melewati lantai 9 yin. Yeyu pun lagi-lagi mengatakan kalau hokinya itu sangat besar. Tapi dia belum paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun tiba-tiba, Yeyu merasakan seperti ada yang aneh di bawah kakinya. Di dalam akademi, orang-orang merasakan gempa yang berasal dari kolam api tersebut. Dekan Bai Ming mengatakan kalau itu adalah energi yin yang dan sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa membuka gerbangnya? Salah satu guru yang ada di sana menjelaskan kalau ada satu pintu masuk lagi yang sudah lama tersembunyi. Dan mungkin saja pintu itu berada di dalam kolam api. Selain itu Guru Xin seharusnya belum memiliki kemampuan untuk melakukan itu semua. Ada total 8 murid dari kelas 3 Tianhe yang dibawa masuk ke dalam kolam api oleh Guru Xin. Si Jingyi pun teringat kalau ada Yeyu di antara ke-8 murid tersebut. Karena Du Sisi dan Liang yang merasa ada sesuatu yang aneh terjadi di kolam api yin yang. Du Sisi langsung teringat kalau Yeyu juga ada di sana. Dia pun mengkhawatirkannya. Tapi menurut Liang, di mana ada Yeyu, di situ akan selalu ada sesuatu yang tidak beres. Nona Song bilang kalau Yin Yang telah muncul. Sekarang seluruh kolam api sudah padam. Liang kembali bertanya, mungkinkah pintu masuk makam kaisar kuno dibuka? Song Lingnya menjelaskan sejauh ini makam kuno sangatlah mengerikan dan hanya terbuka untuk daftar surgawi. Xin kemudian menunjukkan ke-8 murid kelas 3 Tianhe ditambah Guru Xin yang jatuh sampai ke dasar kolam api yin yang.
Yeyu adalah orang pertama yang tersadar dari pingsannya. Shin Po-tien yang melihat kakaknya ada di pelukan Yeyu menjadi sangat marah. Dia mengira kalau Yeyu telah melakukan sesuatu yang aneh-aneh kepada kakaknya itu. Yeyu dengan tegas mengatakan kalau tadi Yeyu hanya membantu Guru Shin untuk memblokir batu yang jatuh. Tiba-tiba saja Guru Shin terbangun dari pingsannya. Dia langsung menanyakan apakah ada murid yang terluka. Yeyu yang melihat Ningjing ada di sana, dia lalu menghampirinya. Ningjing sangat senang melihat Yeyu yang sepertinya perjalanan Yeyu ke setiap lantai berjalan mulus. Supang kemudian bertanya kalau sekarang mereka sebenarnya ada di mana. Menurut Guru Shin, mereka semua harusnya berada di dalam makam Kaisar kuno. Sang Guanse bilang menurut legenda, Kaisar kuno terakhir ada di era kiamat. Makam tersebut akan terbuka pada hari-hari gelap. Tapi dia tidak mengerti kenapa makam itu bisa berada di bawah kolam api Yin Yang. Yeyu seketika berpikir apakah ini makam Kaisar kuno yang sempat diceritakan oleh Nansu. Guru Shin langsung menatap Yeyu. Yeyu khawatir kalau Guru Shin menyadari bahwa Yeyu lah dalam kerusuhan tersebut. Karena Yeyu tadi belum bisa mengontrol kekuatannya di lantai 9 Yin. Ningjing lalu bilang setelah makam Kaisar kuno dibuka, mereka hanya bisa keluar jika menemukan satu-satunya jalan keluar sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa masuk ke sana untuk menolong mereka. Dan bertanya kepada Guru Shin, sejauh ini tidak ada yang bisa keluar dari makam Kaisar kuno. Yang berada di daftar surgawi semuanya mati di sana, apalagi mereka. Shin Po-tien langsung memukulnya dan mengatakan kalau dari dulu Sang Guanse selalu ingin masuk ke makam Kaisar kuno, melakukan segala cara untuk bisa masuk ke sana, tapi sekarang malah ketakutan. Dengan kondisi mereka yang sekarang, Guru Shin hanya bisa bertaruh dengan peta yang ada tersebut. Shin berpindah di mana Guru Daimunan yang kebingungan bagaimana cara menolong para murid. Dekan Baiming menjelaskan kalau leluhur mereka menggunakan energi besar saat itu meletakkan metode geografis, kemudian membuat kolam api Yin Yang untuk menyegel makam kuno selama beberapa tahun, menciptakan tanah yang diberkati. Untuk menghancurkan Yin Yang di dalamnya, pertama harus masuk ke lantai 9 Yin. Dan di antara murid-murid yang masuk, Guru Shin saja tidak mungkin bisa masuk ke lantai tersebut. Si Jingyi berpendapat apa mungkin penyebabnya karena banyaknya murid dengan tubuh khusus yang masuk sekaligus. Jadi bisa menghancurkan medan api Yin Yang. Dua murid terkuat, Shin Po-tien dan Sang Guanse, keduanya tidak punya tubuh khusus. Posisi 40 daftar bumi, Shin Gui Hong, punya tubuh pitonistik. Posisi 42 daftar bumi, Wang Meng, punya tubuh 9 elemen. Posisi 20 daftar bumi, Feng Sheng Feng, punya tubuh Raja Tiran. Dan yang terakhir, posisi 5 daftar bumi, Su Peng, punya tubuh naga api. Dan beberapa murid tersebut tidak terlalu kuat menurutnya dengan Ningjing, karena dia memiliki tubuh naga es. Namun Dekan Baiming mengatakan kalau tubuh naga dingin seharusnya tidak berpengaruh banyak. Dia pun penasaran bagaimana dengan Yeyu. Guru Daimunan telah memeriksa tubuh Yeyu. Ada semacam kekuatan aneh di dalam tubuhnya, tapi dia tidak bisa melihat kekuatan apa itu. Dekan Baiming menjadi semakin tertarik dengan Yeyu. Ningjing menjelaskan di akhir era dominasi, belum ada kaisar kuno selama 10.000 tahun. Bahkan orang bijak kuno sulit untuk keluar. Beberapa orang berpikir praktisi hebat yang lahir di zaman kuno juga sulit untuk keluar. Tidak mungkin bagi kaisar kuno untuk muncul. Tapi kaisar kuno mematahkan kutukan tersebut, mengejutkan dunia. Karena keahliannya adalah pedang, jadi generasi selanjutnya juga mengenalnya dengan nama Kaisar Pedang tersebut. Tiba-tiba saja menurut peta, Guru Shin bilang kalau mereka sudah sampai di jembatan Nahe. Feng Sheng Feng tanpa pikir panjang langsung menginjaknya. Sang Guanzi memperingatinya kalau itu bukan jembatan biasa. Belum ada yang berhasil melewatinya. Guru Shin kemudian mencoba menggunakan metode geografis untuk bisa melewati jembatan tersebut.